Perkenalkan, nama saya Retno Trisdewi dari Akuntansi Syariah kelas B semester 5 dengan nomor NPM 1804021038, dan di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari manajemen resiko. Apa sih itu manajemen resiko? Jadi, manajemen risiko adalah metodologis yang sistematis dalam mengidentifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta memonitor dan melaporkan risiko yang berlangsung pada suatu aktivitas. Yang dimana arti lainnya yaitu manajemen risiko adalah suatu fungsi-fungsi manajemen yang digunakan untuk meminimalisir atau mengurangi kemungkinan-kemungkinan terjadinya risiko yang membuat suatu perusahaan ataupun komunitas ataupun aktivitas yang sedang dilakukan menjadi negatif. Begitu. Jadi, resiko itu sendiri dapat ditafsirkan sebagai sebuah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di dalam sebuah perusahaan, keluarga, masyarakat, ataupun institusi yang berpengaruh negatif bagi kedepannya suatu aktivitas yang sedang dilakukan di dalam perusahaan tersebut. Perkenalkan, nama saya Puji Setiawati dari Akuntansi Syariah semester 5 kelas B. Konsep dasar resiko. Resiko dapat dibedakan menjadi 3 hal. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Resiko berdasarkan sifatnya dibagi menjadi resiko spekulatif atau resiko yang disengaja dan resiko murni atau resiko yang tidak disengaja. Selain itu, resiko juga dapat dibedakan berdasarkan bisa dilihat tidaknya. Resiko tersebut dapat dialihkan dan tidak dapat dialihkan. Maksudnya dapat dialihkan itu ketika terjadi suatu kerusakan pada barang yang kita beli, kita dapat sebuah pertanggungjawaban dari pihak penjual sebagai ganti rugi atas resiko yang kita alami. Sedangkan resiko yang tidak dapat dialihkan itu misalnya seperti kita membeli barang tetapi tidak ada seperti asuransi ataupun ganti rugi dari pihak lain sehingga kerugian kita tanggung sendiri. Kemudian yang ketiga, berdasarkan asal timbulnya. Resiko terbagi menjadi 2 hal, yaitu resiko internal atau resiko yang terjadi di dalam perusahaan dan resiko eksternal yang terjadi di luar perusahaan. Konsep dasar resiko. Konsep dasar resiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi untuk mengelola, kemudian memonitoring dan mengendalikan seperti apa tanggapan perusahaan terhadap sebuah resiko. Nah, kemudian tahapan dalam manajemen resiko. Pada tahapan manajemen resiko ini terdapat 5 hal di dalamnya. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi ini digunakan untuk mengetahui apa saja resiko yang kita hadapi. Yang kedua adalah analisis. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seperti apa resiko yang sedang kita hadapi saat ini. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi ini digunakan untuk melihat seberapa berat masalah yang sedang dihadapi, sehingga kita dapat memilih solusi yang terbaik. Kemudian yang keempat adalah solusi. Solusi adalah suatu cara yang kita gunakan dalam menghadapi resiko agar resiko tersebut dapat kita minimalisir atau dapat kita hilangkan. Kemudian yang kelima adalah monitoring. Monitoring ini digunakan untuk mengecek agar kita mengetahui apakah solusi yang kita buat, apakah solusi yang sudah kita rencanakan tersebut dapat terjalankan sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan apa yang kita inginkan agar solusi tersebut dapat berjalan maksimal dan meminimalisir terjadinya resiko. Saya, Windy Agustina, akan menjelaskan tentang manfaat manajemen risiko. Yang pertama, menemukan kerugian potensial. Dalam hal ini, manajer dituntut untuk mampu menemukan resiko murni. Apa itu resiko murni? Resiko murni yaitu segala sesuatu yang dapat merugikan sebuah perusahaan, seperti kebakaran, kehilangan aset perusahaan, kecelakaan kerja, dan lain-lain. Manfaat yang kedua yaitu evaluasi kerugian potensial. Kegiatan ini adalah mengukur frekuensi dan kegawatan apabila
kerugian benar-benar terjadi. Hal ini didasarkan pada pengalaman yang sudah terjadi di masa lampau. Maka dari itu, dalam kegiatan ini diharapkan kejadian di masa lalu tidak terulang lagi pada masa sekarang. Di sini saya Muhammad Praden Suwito MPS 1804021026 ingin menjelaskan materi mengenai tujuan dari penerapan manajemen risiko. Dalam manajemen risiko terdapat beberapa tujuan, namun pada dasarnya dapat dikelompokkan hanya menjadi dua, yaitu yang pertama, tujuan sebelum terjadinya kerugian, di mana maksud dari tujuan pertama ini ialah diharapkan suatu perusahaan mampu untuk meminimalisir atau mengurangi dampak dari suatu kerugian pada masa yang akan datang. Yang kedua yaitu tujuan dari setelah terjadinya kerugian. Maksud dari tujuannya ini yaitu diharapkan suatu perusahaan mampu memutuskan atau melakukan tindakan setelah perusahaannya itu mengalami kerugian yang bertujuan untuk meningkatkan kembali profit dari perusahaan itu. Pengendalian risiko ini dibagi kembali menjadi dua. Yang pertama yaitu pengendalian risiko secara fisik. Kemudian pengendalian secara fisik ini kembali terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada eliminasi dan eliminasi. Selanjutnya yaitu eliminasi. Eliminasi yaitu menghapuskan atau mengurangi risiko kerugian yang akan dihadapi. Yaitu ada minimasi. Minimasi yaitu tindakan yang ditujukan untuk memperkecil risiko kerugian yang ada. Selanjutnya yaitu yang kedua ada pengendalian risiko secara finansial.